Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nuradiansyah, NIM A81017083 dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan permainan kasti pada permainan baseball. Gimana kelanjutan part 2-nya? Kita simak video yang berikut ini. Di sini tertulis ada istilah catcher. Di sini catcher adalah seorang catcher akan berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner. Jadi posisi dari catcher ini juga sangat-sangat berpengaruh sekali dalam permainan baseball itu sendiri. Lalu yang kedua ada pitcher. Pitcher yang dimana tadi disebutkan yang bertugas sebagai pelempar, yang dimana bola yang dilempar oleh pitcher tadi akan ditangkap oleh seorang catcher seperti itu. Di sini jelaskan pada dasarnya seorang pitcher ini adalah bertugas melempar bola dengan sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul atau yang dimaksud hitter tidak mungkin dapat memukul bola lemparan. Jadi seorang pitcher ini juga perannya sangat penting, juga mempunyai pengaruh yang besar bagi seorang catcher tadi seperti itu. Lalu yang ketiga, ini ketiga adalah hitter. Hitter adalah seorang pemukul, berusaha sebalik dan sejauh mungkin untuk memukul bola ke daerah permainan atau fair territory. Apabila bola yang dipukul keluar dari daerah permainan maka dianggap sebagai pukulan gagal atau tidak dihitung. Untuk seorang hitter ini posisinya ini sangat berbeda dari peran-peran lainnya. Kenapa? Karena seorang hitter ini bertugas sebagai pemukul. Jadi ketika bola itu setelah lemparan itu tidak bisa dipukul atau tidak mengenai pukulan, maka dinyatakan poinnya gagal. Seperti itu. Lalu posisi yang keenam adalah posisi yang keempat adalah strikers. Ini setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul atau hitter dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dog out. Jadi untuk istilah ini, istilah striker ini untuk digunakan oleh hitter untuk memukul bola 3 kali kesempatan. Jadi untuk 3 kali kesempatan ini disebut strikers seperti itu. Lalu yang kelima adalah strike zone. Strike zone adalah daerah kotak atau daerah kotak imajinasi, yang dimana di sini daerah kotak ini memiliki tujuan untuk lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan dengan si pemukul. Jadi untuk strike zone ini atau biasanya disebut kotak imajinasi ini biasanya digunakan untuk tujuan lemparan bola. Jadi juga sangat penting sekali bagi seorang pemain dalam permainan baseball memahami tentang pemahaman dari strike zone ini seperti itu. Lalu yang keenam ini ada batting average run atau bola yang dipukul dengan menggunakan bat bukan gaya atau force. Jadi batting off run ini contoh dari bola yang dipukul dengan menggunakan bat tapi bukan dengan gaya atau force. Lalu yang ketujuh adalah designated atau pemain yang terdapat dari urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Jadi yang disebutkan di awal tadi, untuk designated ini pemain posisinya adalah batter atau pitcher. Jadi tidak ada posisi lain. Pemain ini tidak bisa menjaga lawan atau tidak mempunyai tujuan untuk menjaga lawan. Jadi pemain ini antara pitcher atau hitcher. Tadi seperti pitcher melempar atau seperti hitcher memukul seperti itu. Lalu di sini dijelaskan ada yang ke-8 ada double play atau DP yang disingkatnya. DP adalah suatu permainan tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan, part out,
Seperti itu. Jadi seorang batter ini juga seorang runner. Mengapa? Karena setelah memukul, seorang batter ini akan berlari. Dengan kata kunci, ketika batter memukul bola, itu mengenai bola dan bola itu menjauh dari dirinya sehingga dia harus lari, atau yang disebut runner, seperti itu. Yang kesembilan ada earned run average atau yang disebut ERI. ERI ini adalah jumlah run yang dikenakan pada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9, seperti 10 bagi 50 dikali 9, atau sama dengan 1,80, seperti itu. Lalu ada earned run. Earned run ini setiap run yang dibuat atau memperbolehkan skor kecuali satu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Jadi earned run ini juga sangat penting. Mengapa? Karena ini dibuat untuk memperoleh skor. Jadi digunakan dalam permainan baseball ini. Yang ke-11-nya ada error. Error adalah suatu kesalahan yang dilakukan pada permainan atau berlangsungnya permainan pada baseball ini. Seperti itu. Yang ke-12 ada fielder coach. Fielder choice adalah suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground atau fair ground ball untuk mematikan atau put out seorang runner dan batter yang sedang memukul. Runner dan batter ini tujuannya sebagai pemukul, yang dimana untuk mematikannya ini dimungkinkan dengan percobaan fielder choice. Seperti itu. Yang ke-13 ada fielding average. Fielding average ini adalah total put outs dan assist dibagi total jumlah atau kesempatan atau put out, assist, dan error. Jadi ini adalah jumlah dari penilaian permainan baseball itu sendiri. Seperti itu. Yang ke-14 ada force play. Force play ini adalah sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada dipaksa maju ke depan atau ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi seorang runner berikutnya. Seperti itu. Ini nomor 15 juga ada sangkut pautnya dengan force play, yaitu infield play. Fair play ball yang dipukul atau above the field atau above the infield manakala runner berada pada base pertama, kedua atau ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Hampir mengumumkan atau menyatakan infield play dan batter secara otomatis out. Seperti itu. Cara infield play ini adalah di dalam lapangan. Kalau field itu ada hanya lapangan saja. Seperti itu. Yang ke-16 ada passes ball atau kegelaran dari catcher dalam menangkap atau memegang bola yang dilempar selain dari sebuah lemparan atau field pitch yang memungkinkan runner untuk melaju. Yang ke-17 ada percent atau regu atau pitcher, yang dimana jumlah permainnya yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Jadi untuk percent ini adalah jumlah pemain yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan atau error tadi. Untuk kemenangannya adalah winner. Di sini juga ada pitch batter atau seorang batter yang menantikan pemain lain yang pada bat. Seperti itu. Yang ke-19 ada run batter in atau RBI. Sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat, success, infield out, atau batter mencapai base atau bola yang dilempar dengan base yang penuh memaksa sebuah run. Jadi seperti ini dari maksa run batter in atau RBI. Yang ke-20 adalah shoot out. Ini shoot out ini diartikan suatu usaha yang berhasil oleh batter atau sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner dengan bantuan bunt atau long play out. Seperti itu. Lalu kita akan beranjak ke squash play atau suatu usaha
untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah ban. Kedua adalah stone base, adalah tinggalkan runner dalam melanjutkan base home dan base tanpa bantuan batter atau kesalahan pemain oleh regu yang bertahan. Baik, yang berikutnya ada fly out. Fly out ini dimaksudkan adalah pemain tim option juga dinyatakan out apabila bola yang dipukul langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense, tapi menyentuh tanah terlebih dahulu. Jika bola ini menyentuh tanah dahulu, tapi setelah menyentuh tanah sudah ditangkap oleh pemain defense, dinyatakan fly out. Jadi fly terbang out, terbang keluar atau bola sudah keluar, seperti itu. Yang kedua ada force out, adalah karena hitter terpaksa berlari setelah mukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh one fresh baseman di base-nya. Hal ini disebut force out. Jadi di luar kendali dari permainan, seperti itu. Yang ke-28 adalah save. Adalah apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap atau infielder di base, maka ia mendapatkan save. Dan bola diam berdiri di base yang dicapainya, seperti itu. Runner dari bisa mencapai base itu akan mendapat save apabila bola ditangkap infielder di base-nya, seperti itu. Yang berikutnya ada base hit, seorang pemukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dan mencapai one first atau base, dapat pula memiliki kesempatan mencapai base berikutnya dengan bergantung pada kemampuan memukul bola dengan baik. Jadi ini untuk base hit ini bergantung sekali pada pemukulan bola atau pengaruhnya pada pemukulan bola dengan baik, seperti itu. Yang berikutnya adalah steal. Steal adalah karena runner dengan ingin berusaha dan bermasuk mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense atau tim defense, maka hal ini disebut base stealing. Berikutnya ada take out. Yang terakhir take out ini, jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag, menyentuh bola yang ada di tangannya atau glove pada runner. Hal tersebut dinamakan take out. Ini take out ini artinya seperti ini: jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak, maka disebut take out. Kita menuju kesimpulan, yang dimana pada dasarnya permainan baseball hampir mirip dengan permainan kasti softball, tetapi yang menjadi pembeda di antara ukuran lapangan atau kayu, memukul bola, dan cara pitcher melambungkan bola, dan gerak tipu, cara mengendalikan base, dan jumlah inning dalam permainannya. Jadi pada dasarnya untuk permainan 3 item ini, yaitu kasti, baseball, dan softball ini memiliki kesamaan. Hanya saja untuk pengaturan atau peraturan dalam permainan ini memiliki perbedaan, sehingga dapat dikatakan permainan ini mirip tapi tidak serupa. Seperti mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah lebihnya dan salah kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.